Langit senja yang memerah seolah menandai akhir dari sebuah hari yang penuh ketidakpastian. Di balik dinding rumah yang sunyi, Lintang menatap kosong ke arah telepon yang tak henti berdering, membawa kabar yang mengguncang seluruh dunianya. Ayahnya, Mas Marno, terbaring tak berdaya setelah kecelakaan yang tak pernah diduga. Sementara bayang-bayang masa lalu yang selama ini tersembunyi mulai merayap masuk ke dalam pikirannya. Siapakah sebenarnya ibu yang hilang itu? Dan mengapa rahasia tentang dirinya begitu rapat terkunci selama ini? Apakah Lintang siap menghadapi jawaban yang mungkin akan mengubah segalanya? Aku masih ingat betul hari itu. Hari yang mengubah seluruh hidupku dalam sekejap. Pagi yang cerah tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah kuharapkan. Ayahku, Mas Marno, yang selama ini menjadi sosok pelindung dan penopang keluargaku, mengalami kecelakaan serius. Rasanya seperti dunia runtuh di sekelilingku, dan aku berdiri terpaku, tak mampu berbuat apa-apa selain menahan air mata yang mengalir deras tanpa henti. Saat itu, aku sedang di dapur, menyiapkan sarapan seperti biasa. Telepon berdering, dan suara di ujung sana membuat jantungku berdegup kencang. Lintang, ayahmu kecelakaan, segera ke rumah sakit. Kata suara itu dengan nada panik. Aku berlari keluar rumah, tanpa mempedulikan apapun. Hanya satu yang terlintas di pikiranku. Ayah harus selamat. Di rumah sakit, suasana penuh ketegangan. Wajah-wajah yang biasanya ceria berubah menjadi penuh kecemasan. Dokter-dokter sibuk berlari-lari, dan aku hanya bisa duduk di ruang tunggu, menunggu kabar yang tak kunjung datang. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Dan aku merasa seolah-olah waktu berhenti berputar. Aku menggenggam tangan ayahku yang terbaring lemah di ranjang, berharap keajaiban datang dan menyembuhkan luka-lukanya. Namun, bukan hanya luka fisik yang harus aku hadapi. Beban berat mulai menekan pundakku. Biaya rumah sakit yang membengkak, kebutuhan keluarga yang harus tetap terpenuhi, dan ketidakpastian tentang masa depan ayah membuatku merasa terjebak dalam pusaran masalah yang tak berujung. Aku harus kuat, bukan hanya untuk ayah, tapi juga untuk adik-adikku yang masih kecil dan bergantung padaku. Di tengah kekalutan itu, bayangan tentang ibuku yang hilang semakin menghantui pikiranku. Selama ini, aku hanya tahu sedikit tentangnya. Ia pergi meninggalkan kami saat aku masih sangat kecil, meninggalkan lubang besar dalam hidupku yang tak pernah terisi. Kini, di saat aku paling membutuhkan kekuatan, aku merasa semakin kehilangan arah, tanpa sosok ibu yang bisa kuandalkan. Aku duduk di sudut ruang tunggu, menatap kosong keluar jendela. Hujan mulai turun, menambah suasana kelabu yang menyelimuti hatiku. Aku bertanya-tanya, apakah aku mampu melewati semua ini? Apakah aku bisa menyelamatkan ayah dan menjaga keluargaku tetap utuh? Rasa takut dan harapan bercampur menjadi satu, menciptakan badai emosi yang sulit kuungkapkan dengan kata-kata. Namun, di balik semua kesedihan dan ketidakpastian, ada satu hal yang aku yakini. Aku tidak akan menyerah. Aku harus berjuang sekuat tenaga demi ayah dan keluargaku. Aku harus menemukan jawaban atas misteri yang selama ini membayangi hidupku. Dan aku tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan rutinitas yang melelahkan. Aku bolak-balik antara rumah sakit dan rumah,
mengurus segala kebutuhan keluarga sambil mencoba mencari cara untuk menutupi biaya yang terus bertambah. Setiap malam aku berdoa agar ayahku segera pulih, dan aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak membiarkan keluargaku hancur oleh cobaan ini. Di sela-sela kesibukan itu, aku mulai membuka kembali kotak kenangan lama yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Foto-foto ibuku, surat-surat yang tak pernah sempat kubaca, dan barang-barang kecil yang mengingatkanku pada sosok yang hilang itu. Rasa rindu yang selama ini terpendam mulai muncul ke permukaan, menyakitkan namun juga memberi semangat baru untuk mencari kebenaran. Aku tahu, jalan yang harus kutempuh tidak akan mudah. Banyak rahasia yang tersembunyi, banyak luka yang harus kuobati. Tapi aku siap menghadapi semuanya. Karena aku percaya, di balik gelapnya malam, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang ayahku, memegang tangannya yang dingin. Ayah, aku akan berjuang untuk kita semua. Aku akan mencari ibu, dan aku akan membawa keluarga kita kembali utuh. Bisikku pelan, penuh tekad. Air mata mengalir lagi, tapi kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena harapan yang mulai tumbuh di dalam hatiku. Perjalanan panjang ini baru saja dimulai, dan aku siap melangkah maju, meski jalan di depan penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Aku harus kuat, untuk ayah, untuk adik-adikku, dan untuk diriku sendiri, karena aku lintang, dan aku tidak akan pernah menyerah. Hari-hari setelah kecelakaan ayahku terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Setiap pagi aku terbangun dengan harapan yang sama, bahwa kabar baik akan datang, bahwa ayahku akan tersenyum lagi dan berkata, "Lintang, aku baik-baik saja." Namun kenyataan selalu berbeda. Wajah ayah yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit, dengan alat-alat medis yang menempel di tubuhnya, menjadi pemandangan yang menghantui setiap langkahku. Di tengah kesibukan mengurus ayah dan keluarga, pikiranku terus melayang ke masa lalu yang selama ini kusembunyikan dalam-dalam. Ibuku, sosok yang hilang tanpa jejak, yang meninggalkan luka besar dalam hidupku. Aku hanya ingat sedikit tentangnya, potongan-potongan kenangan samar yang terkadang muncul dalam mimpi. Suaranya yang lembut, senyumnya yang hangat, dan pelukan yang selalu kurindukan. Tapi semua itu terasa seperti bayangan yang jauh, sulit untuk kugapai. Aku mulai mencari-cari petunjuk tentang ibuku. Surat-surat lama yang tersimpan di dalam kotak kayu tua di bawah ranjang ayah, foto-foto yang mulai pudar, dan cerita-cerita yang pernah kudengar dari orang-orang sekitar. Namun, semakin aku menggali, semakin banyak pertanyaan yang muncul tanpa jawaban. Mengapa ibuku pergi? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dia masih hidup? Rasa rindu yang membuncah membuatku tak bisa diam. Aku merasa harus menemukan kebenaran, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk ayah dan adik-adikku yang berhak tahu tentang ibu mereka. Namun, pencarian ini bukan tanpa risiko. Setiap langkah yang kuambil seolah membuka luka lama yang belum sembuh, dan aku takut akan apa yang mungkin kutemukan. Suatu malam, saat aku duduk sendiri di kamar, aku membuka kembali sebuah surat yang pernah kuterima dari ibuku, yang selama ini kusimpan dengan hati-hati. Surat itu penuh dengan kata-kata yang penuh kasih tapi juga penuh rahasia. Ibuku menulis tentang keputusannya untuk pergi, tentang bahaya yang mengancamnya,
dan tentang harapannya agar aku bisa hidup dengan bahagia tanpa dia. Membaca surat itu membuat hatiku hancur berkeping-keping, tapi juga memberiku kekuatan baru untuk terus mencari. Aku tahu perjalanan ini akan panjang dan penuh liku, tapi aku tidak bisa mundur sekarang. Aku harus menghadapi masa lalu, meski itu berarti harus membuka pintu yang selama ini kututup rapat. Aku harus menemukan ibuku, atau setidaknya menemukan jawaban yang selama ini kucari. Hari-hari berlalu dengan campuran harapan dan ketakutan. Aku mulai menghubungi kenalan lama ayah, mencari tahu apakah ada yang tahu tentang ibuku. Beberapa orang memberikan petunjuk samar, beberapa lainnya menutup rapat mulut mereka. Namun, aku tidak menyerah. Setiap informasi kecil kuanggap sebagai cahaya kecil yang menuntunku keluar dari kegelapan. Di tengah pencarian itu, aku juga harus menghadapi kenyataan pahit tentang kondisi ayah yang belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Beban finansial semakin berat dan aku harus bekerja lebih keras untuk menutupi kebutuhan keluarga. Kadang aku merasa lelah, hampir putus asa, tapi bayangan ibuku dan harapan untuk menyelamatkan ayah membuatku terus bertahan. Malam itu, aku duduk di depan jendela kamar, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit gelap. Aku berbisik pada diri sendiri, "Ibu, dimanapun kau berada, aku akan menemukannya. Aku akan membawa keluargaku kembali utuh." Air mata mengalir lagi, tapi kali ini aku merasa ada kekuatan yang tumbuh di dalam hatiku. Kekuatan yang akan membawaku melewati badai ini. Perjalanan mencari ibuku baru saja dimulai, dan aku tahu, aku harus siap menghadapi segala kemungkinan. Karena aku lintang, dan aku tidak akan berhenti sampai aku menemukan kebenaran. Pencarian tentang ibuku membawa aku ke berbagai tempat yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Setiap petunjuk yang kudapat terasa seperti potongan teka-teki yang harus kususun dengan hati-hati. Namun, semakin aku menggali, semakin banyak pula misteri yang muncul, membuat pencarianku semakin rumit dan penuh ketidakpastian. Aku mulai mengunjungi rumah-rumah lama yang pernah disebutkan dalam cerita-cerita orang sekitar. Beberapa tempat sudah berubah, beberapa lainnya kosong dan terlantar. Namun, aku tetap berusaha mencari jejak yang bisa membawaku lebih dekat pada ibuku. Setiap langkah terasa berat, tapi aku tahu aku tidak bisa berhenti. Suatu hari, aku bertemu dengan seorang wanita tua yang mengenal ibuku. Dia bercerita tentang masa lalu ibuku yang penuh liku, tentang keputusan sulit yang harus diambil demi melindungi keluarganya. Cerita itu membuka mataku tentang betapa beratnya beban yang harus ditanggung ibuku dan membuatku semakin memahami alasan dibalik kepergiannya. Namun, petunjuk yang kudapat tidak selalu jelas. Ada kalanya aku merasa seperti tersesat dalam labirin tanpa ujung. Informasi yang bertentangan, rahasia yang disembunyikan, dan ketakutan yang mengintai membuat pencarianku semakin sulit. Aku harus berhati-hati, karena tidak semua orang ingin kebenaran terungkap. Di tengah kebingungan itu, aku menemukan sebuah alamat lama yang pernah disebutkan dalam surat ibuku. Alamat itu menjadi harapan baru, sebuah titik terang di tengah kegelapan. Aku memutuskan untuk mengunjunginya, meski hatiku dipenuhi kecemasan dan ketidakpastian. Saat aku tiba di sana, aku disambut oleh suasana yang berbeda dari yang kubayangkan. Rumah itu tampak terawat, dengan taman kecil yang rapi dan suasana yang hangat. Namun,
tidak ada tanda-tanda keberadaan ibuku. Aku bertanya pada tetangga sekitar, dan mereka memberitahuku bahwa pemilik rumah itu sudah lama pindah, meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Kekecewaan menyelimuti hatiku, tapi aku tahu aku harus terus maju. Setiap langkah membawa aku lebih dekat pada kebenaran, meski jalannya penuh rintangan. Aku belajar untuk bersabar, untuk menerima bahwa tidak semua jawaban datang dengan mudah. Di malam yang sunyi, aku duduk di depan rumah itu, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak menyerah, untuk terus mencari sampai aku menemukan ibuku. Karena aku tahu, di balik semua misteri ini, ada jawaban yang menunggu untuk ditemukan. Perjalanan ini mengajarkanku banyak hal tentang keteguhan hati, tentang harapan yang tak pernah padam, dan tentang kekuatan cinta yang mengikat keluarga. Aku siap menghadapi apapun yang akan datang, karena aku lintang, dan aku tidak akan berhenti sampai aku menemukan kebenaran. Seiring berjalannya waktu, beban yang kupikul semakin berat. Kondisi ayah yang belum membaik membuatku harus terus berada di rumah sakit. Sementara kebutuhan keluarga semakin menumpuk, aku harus bekerja lebih keras, mencari cara agar semua kebutuhan bisa terpenuhi tanpa mengorbankan waktu untuk ayah dan pencarianku. Setiap hari aku bangun dengan rasa lelah yang mendalam, tapi aku tahu aku tidak bisa berhenti. Aku harus kuat, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk keluarga yang bergantung padaku. Aku mulai mengambil pekerjaan tambahan, dari menjadi asisten di sebuah toko kecil, hingga mengajar les privat di malam hari. Semua kulakukan demi menutupi biaya yang terus membengkak. Namun, tekanan finansial bukan satu-satunya yang harus kuhadapi. Konflik batin mulai muncul, antara keinginan untuk terus mencari ibuku dan tanggung jawab yang harus kuemban di rumah. Kadang aku merasa terjebak dalam dilema yang tak berujung, antara harapan dan kenyataan yang pahit. Di tengah semua itu, aku juga harus menjaga adik-adikku yang masih kecil. Mereka membutuhkan perhatian dan kasih sayang, meski aku tahu mereka juga merasakan beban yang sama. Aku berusaha menjadi sosok yang kuat di mata mereka, meski di dalam hatiku aku sering merasa rapuh dan lelah. Suatu malam, saat aku pulang dari bekerja, aku menemukan surat dari rumah sakit yang mengingatkan tentang tagihan yang belum dibayar. Rasanya seperti pukulan telak yang membuatku hampir jatuh. Aku duduk di lantai, menatap surat itu dengan mata berkaca-kaca. Bagaimana aku bisa membayar semuanya? Bagaimana aku bisa menyelamatkan ayahku? Namun, di saat-saat seperti itu, aku selalu mengingat janji yang pernah kuucapkan pada ayah dan diriku sendiri. Aku harus berjuang, sekuat tenaga, meski jalan di depan penuh dengan rintangan. Aku harus menemukan ibuku, karena aku percaya, di balik semua rahasia dan luka, ada harapan yang menunggu untuk ditemukan. Aku mulai merencanakan langkah-langkah baru, mencari cara agar bisa terus bertahan dan melanjutkan pencarianku. Aku menghubungi beberapa kenalan lama, mencari bantuan dan dukungan. Aku juga mulai menulis jurnal tentang perjalanan ini, sebagai cara untuk mengungkapkan perasaanku dan menjaga semangat tetap hidup. Malam itu, aku duduk di meja kecil di kamar, menulis dengan tangan gemetar. Aku tidak akan menyerah. Aku akan terus berjuang, demi ayah, demi adik-adikku, dan demi diriku sendiri. Aku lintang, dan aku akan menemukan jalan keluar dari semua ini.
Air mata mengalir, tapi kali ini aku merasa lebih kuat, lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Perjalanan ini belum selesai. Beban yang kupikul memang berat, tapi aku tahu aku tidak sendiri. Ada cinta dan harapan yang menguatkan langkahku, dan aku akan terus melangkah maju, meski jalan di depan penuh dengan tantangan. Hari-hari yang penuh tekanan dan kelelahan akhirnya membawa aku pada sebuah titik balik yang tak pernah kuharapkan sebelumnya. Di tengah keputusasaan yang mulai merayap, aku menerima sebuah informasi penting yang mengubah arah pencarianku. Sebuah alamat lama yang selama ini tersembunyi di antara tumpukan surat dan dokumen muncul sebagai petunjuk baru yang bisa jadi kunci untuk menemukan ibuku. Aku ingat betul saat pertama kali menemukan alamat itu. Tanganku gemetar saat membuka amplop kuno yang berisi surat dari seseorang yang mengaku mengenal ibuku. Alamat itu tertulis dengan tinta pudar, namun jelas terbaca. Jantungku berdegup kencang, campuran antara harapan dan ketakutan memenuhi dadaku. Apakah ini benar? Apakah aku benar-benar akan menemukan jejak ibuku setelah sekian lama? Tanpa membuang waktu, aku mulai merencanakan perjalanan ke alamat tersebut. Namun, bukan hanya rasa penasaran yang menggerakkanku, melainkan juga ketakutan akan apa yang mungkin kutemukan. Selama ini, aku membayangkan ibuku sebagai sosok yang hangat dan penuh kasih. Tapi kenyataan bisa jadi jauh berbeda. Aku harus siap menghadapi segala kemungkinan. Perjalanan menuju alamat itu tidak mudah. Aku harus mengatur waktu antara pekerjaan, mengurus ayah di rumah sakit, dan menjaga adik-adikku. Namun, tekadku lebih kuat dari segala rintangan. Aku percaya, di balik semua kesulitan ini, ada jawaban yang menunggu untuk ditemukan. Sesampainya di sana, aku disambut oleh suasana yang berbeda dari yang kubayangkan. Rumah itu tampak megah dan terawat, jauh dari kesan sederhana yang selama ini kubayangkan tentang ibuku. Aku bertanya pada tetangga sekitar, dan dari mereka, aku mulai mengumpulkan potongan-potongan informasi yang semakin membuka tabir misteri. Ternyata, ibuku bukan hanya hidup, tapi juga telah membangun kehidupan baru yang sangat berbeda. Dia adalah seorang tokoh publik yang terkenal, sosok yang selama ini menyembunyikan identitasnya demi melindungi aku dan keluargaku dari dunia yang penuh intrik dan bahaya. Berita itu membuatku terkejut sekaligus bingung. Bagaimana mungkin dia memilih untuk menjauh bukan karena ketidakpedulian, tapi demi keselamatan dan masa depan yang lebih baik? Perasaan campur aduk memenuhi hatiku. Ada rasa marah karena merasa ditinggalkan, tapi juga ada pengertian yang mulai tumbuh. Aku mulai menyadari bahwa keputusan ibuku bukanlah hal yang mudah, melainkan sebuah pengorbanan besar yang selama ini tak kuarti sepenuhnya. Malam itu aku duduk di depan rumah itu, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit. Aku merenungkan semua yang telah terjadi, semua rahasia yang mulai terungkap. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Justru, ini adalah awal dari babak baru yang penuh tantangan dan harapan. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk terus mencari, untuk memahami lebih dalam tentang ibuku dan alasan di balik keputusannya. Aku harus siap menghadapi kenyataan, apapun itu. Karena aku lintang, dan aku tidak akan berhenti sampai aku menemukan kebenaran dan membawa keluargaku kembali utuh. Hari-hari berikutnya aku habiskan dengan mempersiapkan diri untuk pertemuan yang mungkin akan mengubah segalanya. Aku mengumpulkan keberanian, menguatkan hati, dan berdoa
agar semuanya berjalan dengan baik. Aku tahu, saatnya untuk menghadapi masa lalu dan membuka lembaran baru dalam hidupku sudah semakin dekat. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Dengan hati yang berdebar dan pikiran yang penuh pertanyaan, aku melangkah menuju pertemuan yang akan mengubah segalaku. Aku tahu, setelah ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Semua rahasia yang selama ini tersembunyi akan terbuka, dan aku harus siap menghadapi kenyataan yang mungkin pahit. Saat aku bertemu dengannya, sosok yang selama ini hanya ada dalam bayanganku, aku merasakan gelombang emosi yang luar biasa. Ada rasa rindu yang mendalam, tapi juga kebingungan dan kemarahan yang sulit kuungkapkan. Dia adalah ibuku, wanita yang selama ini kuanggap hilang, namun ternyata hidup dalam dunia yang sangat berbeda dariku. Percakapan kami penuh dengan ketegangan dan kejujuran yang menyakitkan. Dia menceritakan alasan di balik keputusannya untuk menjauh, tentang bahaya yang mengancamnya, dan tentang harapannya agar aku bisa hidup dengan aman dan bahagia. Aku mendengarkan dengan hati yang terbuka, mencoba memahami setiap kata yang keluar dari mulutnya. Namun, tidak mudah bagiku untuk menerima semuanya begitu saja. Ada luka yang dalam, ada pertanyaan yang belum terjawab. Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan, antara memaafkan dan menuntut penjelasan. Tapi di balik semua itu, aku tahu aku harus kuat. Aku harus memilih jalan yang membawa kedamaian, bukan kebencian. Pertemuan itu juga membuka tabir rahasia keluarga yang selama ini tersembunyi. Aku mengetahui fakta-fakta yang selama ini tidak pernah ku ketahui, tentang masa lalu yang penuh intrik dan konflik. Semua itu mengguncang dunia kecilku, memaksa aku untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Di tengah perasaan yang campur aduk, aku mulai merasakan harapan yang perlahan tumbuh. Mungkin, dari semua luka dan rahasia ini, ada kesempatan untuk memulai kembali, untuk membangun kembali hubungan yang pernah terputus. Aku ingin percaya bahwa cinta dan pengertian bisa mengalahkan segala perbedaan dan kesalahpahaman. Malam itu, aku duduk sendiri di kamar, merenungkan semua yang telah terjadi. Air mata mengalir, bukan hanya karena kesedihan, tapi juga karena kelegaan dan harapan. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang, tapi aku siap melangkah maju dengan hati yang lebih kuat dan pikiran yang lebih jernih. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak membiarkan masa lalu menghancurkan masa depanku. Aku akan berjuang untuk keluarga, untuk cinta, dan untuk kebahagiaan yang selama ini kuimpikan. Karena aku lintang, dan aku percaya, dari kegelapan rahasia dan luka lama, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Setelah pertemuan yang mengguncang dunia, aku mulai menyelami lebih dalam kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang masa lalu. Setiap hari membawa penemuan baru, setiap informasi membuka tabir yang semakin memperjelas gambaran tentang ibuku dan kehidupannya yang selama ini tak kuarti. Aku belajar bahwa ibuku bukan hanya seorang wanita biasa, melainkan sosok yang memiliki peran penting di masyarakat. Dia adalah tokoh publik yang dikenal luas, dengan kehidupan yang penuh tekanan dan intrik. Keputusannya untuk menjauh dariku bukanlah karena ketidakpedulian, melainkan sebuah langkah perlindungan yang sulit dipahami oleh orang luar. Mendengar semua ini, aku merasa campur aduk. Di satu sisi, aku bangga memiliki ibu yang kuat dan berani. Di sisi lain,
Aku merasa kehilangan waktu dan kesempatan untuk mengenalnya lebih dekat. Namun, aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu. Yang bisa kulakukan adalah menerima kenyataan dan melangkah maju. Dalam proses ini, aku juga mulai memahami kompleksitas hubungan keluarga kami. Ada banyak pilihan sulit yang harus diambil, banyak pengorbanan yang dilakukan demi kebaikan bersama. Aku belajar untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas, mencoba memahami alasan di balik setiap keputusan. Konflik batin yang selama ini kurasakan mulai mencapai puncaknya. Aku harus memutuskan apakah akan menerima kenyataan dan menghadapi dunia ibuku yang penuh intrik dan bahaya, ataukah memilih untuk menjauh dan melindungi diriku sendiri. Pilihan ini tidak mudah, dan aku merasa seperti berada di persimpangan jalan yang menentukan masa depanku. Namun, aku tahu aku tidak bisa lari dari kenyataan. Aku harus berani menghadapi segala konsekuensi. Apapun itu, aku ingin membangun kembali hubungan yang pernah terputus, ingin mengisi kekosongan yang selama ini menghantui hatiku. Aku ingin percaya bahwa cinta dan pengertian bisa mengalahkan segala rintangan. Hari-hari berlalu dengan pergulatan emosi yang intens. Aku berusaha menjaga keseimbangan antara harapan dan ketakutan, antara keinginan dan kenyataan. Aku belajar untuk menerima diriku sendiri, dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Malam itu, aku menulis di jurnalku, mengungkapkan semua perasaan yang selama ini terpendam. Aku menulis tentang harapan, tentang ketakutan, dan tentang keberanian untuk melangkah maju. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai, tapi aku siap menghadapi apapun yang akan datang. Karena aku lintang, dan aku percaya, dari kebenaran yang terungkap, akan tumbuh kekuatan baru yang membawa kedamaian dan kebahagiaan. Hari-hari setelah kebenaran terungkap membawa aku ke dalam pergulatan batin yang paling berat dalam hidupku. Aku merasa seperti terombang-ambing di antara dua dunia yang sangat berbeda. Dunia yang selama ini ku kenal, dan dunia baru yang kini harus ku hadapi. Semua perasaan bercampur menjadi satu. Harapan, ketakutan, kebingungan, dan keraguan yang tak kunjung reda. Setiap pagi aku bangun dengan pikiran yang penuh pertanyaan. Apakah aku siap menerima kenyataan tentang ibuku? Apakah aku mampu menghadapi dunia yang penuh intrik dan bahaya yang selama ini disembunyikan dariku? Aku merasa seperti berdiri di tepi jurang, menatap ke dalam kegelapan yang belum pernah kuhadapi sebelumnya. Konflik batin ini semakin nyata ketika aku mulai membayangkan bagaimana hidupku akan berubah jika aku benar-benar memasuki dunia ibuku. Dunia yang penuh dengan sorotan publik, tekanan sosial, dan rahasia yang rumit. Aku takut kehilangan diriku sendiri, takut kehilangan kebebasan yang selama ini kuanggap sebagai hakku. Namun, di sisi lain, ada keinginan yang kuat untuk memahami dan mendekatkan diri pada sosok yang selama ini menjadi misteri terbesar dalam hidupku. Malam-malamku dipenuhi dengan pergulatan emosi yang tak berkesudahan. Aku sering terjaga, menatap langit-langit kamar, mencoba mencari jawaban dalam keheningan. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku harus memaafkan dan menerima, ataukah aku harus melindungi diri dengan menjauh? Rasanya seperti ada dua suara yang saling bertentangan di dalam hatiku, masing-masing berjuang untuk didengar. Di tengah semua itu, aku juga merasakan beban tanggung jawab yang semakin berat. Aku tidak hanya harus memikirkan diriku sendiri, tapi juga keluarga yang selama ini bergantung padaku.
Aku harus menjadi sosok yang kuat, yang mampu membawa kedamaian dan kebahagiaan, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk ayah dan adik-adikku. Suatu hari aku duduk di taman kecil dekat rumah, mencoba menenangkan pikiranku. Angin sepoi-sepoi menyentuh wajahku, membawa aroma bunga yang menenangkan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba meresapi setiap detik yang berlalu. Aku sadar, aku tidak bisa terus-menerus terjebak dalam kebingungan ini. Aku harus membuat keputusan, meski itu sulit dan penuh risiko. Aku mulai menulis surat untuk ibuku, surat yang penuh dengan perasaan yang selama ini terpendam. Aku menulis tentang rasa rindu, tentang luka yang belum sembuh, dan tentang harapan untuk memulai kembali. Surat itu bukan hanya untuknya, tapi juga untuk diriku sendiri, sebagai bentuk pengakuan dan penerimaan atas segala yang telah terjadi. Hari-hari berlalu dengan pergulatan yang terus berlanjut. Aku belajar untuk menerima bahwa tidak semua jawaban datang dengan mudah dan bahwa terkadang kita harus hidup dengan ketidakpastian. Aku mulai membuka hati untuk kemungkinan baru, untuk kesempatan memperbaiki hubungan yang pernah retak. Malam itu, aku duduk di depan jendela, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit gelap. Aku berbisik pelan, "Aku siap, Ibu. Aku siap untuk menerima dan melangkah bersama, meski jalan ini penuh tantangan." Air mata mengalir, tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena keberanian yang mulai tumbuh dalam hatiku. Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Masih banyak hal yang harus kuhadapi, banyak luka yang harus disembuhkan. Tapi aku percaya, dengan cinta dan pengertian, aku bisa melewati semua ini. Karena aku lintang, dan aku tidak akan pernah berhenti berjuang untuk keluarga dan kebahagiaan yang sejati. Setelah melewati pergulatan batin yang begitu berat, aku mulai merasakan perubahan dalam diriku. Ada rasa damai yang perlahan tumbuh, menggantikan kebingungan dan ketakutan yang selama ini menguasai hatiku. Aku tahu, proses penerimaan dan memaafkan bukanlah hal yang instan, tapi aku siap melangkah maju, membuka lembaran baru dalam hidupku. Aku mulai menghubungi ibuku lebih sering, meski dengan hati-hati dan penuh rasa canggung. Setiap percakapan membawa kehangatan yang tak terduga, membuka ruang untuk saling memahami dan mengenal kembali. Kami berbagi cerita, tawa, dan air mata, membangun kembali jembatan yang pernah runtuh di antara kami. Di sisi lain, aku juga berusaha memperbaiki hubungan dengan ayah dan adik-adikku. Aku ingin mereka merasakan bahwa keluarga kami masih utuh, meski telah melewati badai yang berat. Aku mengajak mereka untuk berbicara terbuka, saling mendukung, dan bersama-sama menghadapi masa depan dengan penuh harapan. Proses ini tidak selalu mudah. Ada saat-saat di mana luka lama muncul kembali, menguji kesabaran dan keteguhan hati kami. Namun, aku belajar bahwa cinta dan pengertian bisa menjadi obat yang paling ampuh untuk menyembuhkan luka. Aku berusaha menjadi pendengar yang baik, memberikan ruang bagi setiap anggota keluarga untuk mengekspresikan perasaan mereka tanpa takut dihakimi. Aku juga mulai menata kembali hidupku secara pribadi. Aku menyadari bahwa untuk bisa menjadi sosok yang kuat bagi keluarga, aku harus merawat diriku sendiri terlebih dahulu. Aku mulai meluangkan waktu untuk hal-hal yang membuatku bahagia, seperti menulis, berjalan-jalan di taman, dan bertemu dengan teman-teman lama.
Semua itu membantuku menemukan keseimbangan dan kekuatan baru. Suatu sore, aku duduk bersama ibuku di sebuah kafe kecil. Kami berbicara tentang masa lalu, tentang kesalahan dan pengorbanan, serta tentang harapan untuk masa depan. Aku merasakan kehangatan yang tulus dari dirinya, dan aku tahu bahwa meski perjalanan kami panjang dan penuh liku, kami siap melangkah bersama. Malam itu, aku menulis di jurnalku, mengungkapkan rasa syukur dan harapan yang mengalir dalam hatiku. Aku menulis tentang perjalanan penyembuhan yang sedang kami jalani, tentang kekuatan cinta yang mengikat kami kembali, dan tentang keyakinan bahwa keluarga kami akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai sepenuhnya. Masih ada banyak hal yang harus kami hadapi dan perbaiki. Namun, aku percaya bahwa dengan tekad dan cinta, kami bisa melewati semua itu. Karena aku lintang, dan aku yakin dari luka dan rahasia bisa tumbuh kebahagiaan yang sejati. Waktu terus berjalan, membawa kami melewati berbagai tantangan dan perubahan. Kini, aku berdiri di ujung perjalanan yang panjang, dengan hati yang lebih kuat dan jiwa yang lebih tenang. Semua yang telah kami lalui, luka, rahasia, dan perjuangan, telah membentuk kami menjadi keluarga yang lebih utuh dan penuh harapan. Aku melihat ke belakang, mengenang setiap langkah yang telah kuambil, dari hari-hari penuh ketakutan dan kesedihan, hingga saat-saat penuh harapan dan kebahagiaan. Aku menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan ibuku, tapi juga tentang menemukan diriku sendiri, tentang belajar menerima dan mencintai tanpa syarat. Keluarga kami kini mulai pulih. Ayahku semakin membaik, dengan semangat yang tak pernah padam. Adik-adikku tumbuh dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Dan aku merasa lebih lengkap, lebih damai, dan lebih siap menghadapi masa depan. Aku juga mulai membuka diri untuk kesempatan baru dalam hidupku. Aku mengejar impian yang selama ini tertunda, membangun karier, dan memperluas lingkaran pertemanan. Semua itu memberikan warna baru dalam hidupku, mengisi ruang yang dulu kosong dengan kebahagiaan dan semangat. Suatu hari, aku duduk di teras rumah, menatap matahari terbenam yang memancarkan cahaya keemasan. Angin sepoi-sepoi menyentuh wajahku, membawa kedamaian yang dalam. Aku tersenyum, merasakan kehangatan yang mengalir dalam hati. Aku tahu, meski perjalanan ini penuh liku, aku telah menemukan cahaya di ujung jalan. Aku berbisik pelan. Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, keluargaku. Kita telah melewati semuanya bersama, dan aku yakin masa depan kita akan penuh dengan kebahagiaan dan cinta. Dengan hati yang penuh syukur dan semangat baru, aku melangkah maju, menatap masa depan yang cerah dan penuh harapan. Karena aku lintang, dan aku percaya, dari kegelapan dan rahasia selalu ada jalan menuju cahaya dan kedamaian. Hari itu datang dengan sinar matahari yang hangat menyapa lembut wajahku. Seolah alam pun turut merayakan babak baru dalam hidupku. Setelah perjalanan panjang yang penuh liku, air mata, dan perjuangan tanpa henti, aku akhirnya berdiri di titik di mana segala luka mulai sembuh dan harapan kembali menyala terang. Semua yang pernah kuhadapi, rahasia yang tersembunyi, pengorbanan yang tak terhitung, dan pergulatan batin yang mendalam, bertemu dalam satu titik damai yang membuatku merasa utuh kembali. Aku duduk di teras rumah, menghirup udara pagi yang segar,
dan membiarkan pikiranku melayang ke masa lalu. Betapa beratnya beban yang pernah kupikul, betapa gelapnya malam-malam yang kujalani sendirian, dan betapa rapuhnya hatiku saat menghadapi kenyataan yang tak terduga. Namun, di balik semua itu, aku belajar satu hal yang paling berharga. Keteguhan hati adalah kunci untuk melewati segala badai kehidupan. Perjalanan ini mengajarkanku bahwa cinta keluarga bukan hanya tentang kehadiran fisik, tapi juga tentang pengertian, pengorbanan, dan penerimaan tanpa syarat. Ibuku, yang selama ini kuanggap menjauh tanpa alasan, ternyata menyimpan alasan yang begitu dalam dan penuh kasih. Keputusannya untuk melindungi aku dan keluargaku dari dunia yang penuh intrik bukanlah bentuk pengabaian, melainkan wujud cinta yang tak terlihat namun sangat nyata. Aku mulai memahami bahwa setiap pengorbanan, sekecil apapun, memiliki makna yang besar dalam membentuk masa depan yang lebih baik. Kini, aku dan ibuku membangun kembali jembatan yang pernah runtuh. Kami berbagi cerita, tawa, dan air mata, saling menguatkan dalam proses penyembuhan yang panjang. Hubungan kami bukan lagi tentang masa lalu yang menyakitkan, melainkan tentang masa depan yang penuh harapan dan kebahagiaan. Aku belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memberi ruang bagi cinta untuk tumbuh dan menyembuhkan luka lama. Ayahku yang kini semakin membaik menjadi sumber kekuatan lain dalam hidupku. Melihat senyum dan semangatnya yang kembali menyala, aku merasa semua perjuangan ini tidak sia-sia. Adik-adikku pun tumbuh dalam suasana keluarga yang hangat dan penuh kasih sayang, bebas dari bayang-bayang ketakutan dan kesedihan yang dulu menghantui. Kami bersama-sama menata kehidupan baru yang lebih baik, saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Di tengah kebahagiaan yang mulai mengisi hari-hariku, aku menyadari bahwa perjalanan ini juga mengajarkanku arti sejati dari pengorbanan. Tidak semua pengorbanan harus terlihat besar atau dramatis. Terkadang, pengorbanan terbesar adalah keberanian untuk terus melangkah meski hati terluka, adalah keteguhan untuk tetap percaya meski dunia seolah menentang, dan adalah kesabaran untuk menunggu saat yang tepat untuk menyembuhkan diri dan orang-orang yang kita cintai. Aku juga belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan terkadang rahasia dan luka masa lalu harus dihadapi agar kita bisa benar-benar bebas dan bahagia. Tidak ada yang salah dengan merasakan sakit, kebingungan, atau ketakutan. Semua itu adalah bagian dari proses menjadi manusia yang utuh dan kuat. Yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dari keterpurukan dan memilih untuk melanjutkan perjalanan dengan hati yang penuh harapan. Hari ini, aku berdiri dengan keyakinan baru. Aku tahu bahwa masa depan tidak akan selalu mudah, tapi aku siap menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang terbuka. Aku ingin menjadi sosok yang tidak hanya kuat untuk diriku sendiri, tapi juga untuk keluargaku dan orang-orang yang kucintai. Aku ingin membuktikan bahwa dari kegelapan dan rahasia, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Aku menatap langit biru yang luas, merasakan angin sepoi-sepoi yang menyentuh wajahku dengan lembut. Dalam hati, aku berbisik, "Terima kasih atas semua pelajaran dan kekuatan yang kau berikan, hidup. Aku siap melangkah maju, membawa cinta dan harapan dalam setiap langkahku." Air mata kebahagiaan mengalir, bukan karena kesedihan, tapi karena rasa syukur yang mendalam. Perjalanan panjang ini mengajarkanku bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk menghadapi kenyataan,
keteguhan untuk tidak menyerah, dan cinta yang mampu menyembuhkan segala luka. Aku percaya, selama kita memiliki cinta dan harapan, tidak ada yang tidak mungkin. Keluarga kami kini menjadi bukti nyata bahwa dari rahasia dan luka bisa tumbuh kebahagiaan yang sejati dan abadi. Dengan hati yang penuh syukur dan jiwa yang damai, aku menutup bab lama dalam hidupku dan membuka lembaran baru yang penuh dengan cahaya dan kebahagiaan. Aku lintang, dan aku siap menjalani hidup ini dengan penuh cinta, keberanian, dan keteguhan hati. Karena aku tahu, di ujung setiap kisah yang gelap selalu ada cahaya terang yang menanti untuk menyinari jalan kita.